Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleh kelas 4, bertemu lagi di hari Kamis dengan Ibu dalam pelajaran agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah anak-anak soleh dan soleh kelas 4 selalu ada dalam keadaan baik dan sehat ya nak ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak soleh dan soleh kelas 4, pada minggu lalu Ibu telah menjelaskan tentang sikap baik dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang sikap jujur dan amanah. Dan Ibu juga sudah menjelaskan sifat baik Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ya nak ya, ada 4. Kemarin Ibu menjelaskan. Nah, untuk yang selanjutnya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan masih sikap teladan dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang menghormati orang tua dan guru. Tolong disimak baik-baik ya nak ya. Anak-anak soleh dan solehah kelas 4, kita sebagai anak tentunya harus bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai orang tua yang sangat menyayangi kita, sangat baik kepada kita. Ada ibu dan ayah yang memelihara kita dari kecil, dari bayi hingga sekarang, yang telah merawat kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengajari kita banyak hal. Nah, hendaknya kita selaku anak harus patuh kepada kedua orang tua ya nak ya, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti dalam firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14, di sini dijelaskan bahwa kewajiban seorang anak untuk menghormati orang tuanya. Ibu bacakan ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku dikembalikan atau hanya kepada aku kembalimu. Nah, anak-anak soleh dan soleha, di dalam surat Luqman ayat 14 ini dijelaskan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah mempunyai orang tua yang sangat menyayangi kita, yang telah merawat kita. Maka dari itu hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, contoh sikap anak yang menghormati dan patuh orang tua yaitu anak akan patuh dan taat bila dinasehati. Nah, kita selaku anak harus hormat dan patuh saat dinasehati, tidak boleh melawan karena orang tua pasti akan menasehati hal-hal yang baik. Tidak mungkin orang tua akan menasehati hal-hal yang tidak baik ya nak ya. Yang kedua, rajinlah sholat dan belajar untuk memenuhi harapan orang tua. Nah, anak-anak soleh dan solehah kelas 4,
Yang pertama orang tua inginkan dari anaknya yaitu anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka dari itu sebagai anak kita harus rajin sholat, karena itu menunjukkan dengan sholat berarti kita itu adalah anak yang soleh dan solehah. Dan kita juga harus rajin belajar, karena keinginan terbesar orang tua yaitu memiliki anak yang rajin dalam belajar, tidak malas ya nak ya. Nah yang kedua, anak akan membantu orang tuanya di rumah semampunya. Contoh, kalau anak-anak soleh dan soleha kelas 4 sudah bisa mencuci piring sendiri, maka bantulah orang tua untuk mencuci piring sendiri, minimal bekas makan sendiri, jadi tidak merepotkan orang tua ya nak ya. Apalagi kalau mencuci piringnya semuanya bekas orang tua makan, bekas kakak makan atau adik-adik makan, kita membantu orang tua, jadi orang tua tidak terlalu repot dengan pekerjaan rumahnya ya nak ya. Apapun itu, kalau misalkan kita mampu melakukan apapun pekerjaan rumah, maka bantulah orang tua. Nah untuk yang yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya. Wah udah jelas ini ya nak ya. Sebagai anak soleh dan solehah hendaknya kita selalu berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan kesehatannya, mendoakan untuk rezekinya, mendoakan yang baik-baik. Nah minimal kita membaca doa untuk kedua orang tua. Udah hafal kan doa untuk kedua orang tua? Baik, ibu akan bacakan lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Nah, anak-anak soleh dan soleha kelas 4, apabila kita habis sholat, hendaknya kita jangan terburu-buru untuk selesai sholatnya. Udah assalamualaikum, langsung buka mukenanya atau buka sarungnya. Nah, tolong duduk sejenak, bacalah doa ini setiap habis sholat ya nak ya. Tidak panjang kan? Dan pasti sudah hafal ya yang ibu tadi bacakan doanya. Nah dengan doa ini kita memohon kepada Allah, biar Allah menyayangi orang tua kita seperti orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Karena di waktu kita kecil orang tua kita begitu menyayangi kita, begitu menjaga kita, merawat kita dengan baik. Nah untuk itu hendaknya kita selalu mendoakannya dengan membacakan doa yang tadi ibu bacakan. Nah selain kepada ke orang tua juga hendaknya kita saling menghormati antar keluarga yang ada di rumah. Apabila ada nenek, kakek, kakak, kita harus hormati. Jangan sampai kita melawan atau tidak patuh kepada mereka, karena mereka adalah orang yang paling yang sudah tua, yang lebih tua dari kita ya nak ya. Ataupun kita misalkan punya adik, nah kita juga harus menyayangi adik kita dengan penuh kasih sayang ya nak ya. Tidak boleh dinakalin, tidak boleh dinangisin, tapi kita juga harus ikut membantu orang tua dengan menyayangi dan menjaga adik kita. Nah setelah ibu menjelaskan hormat kepada orang tua, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak soleh dan soleha, guru adalah orang yang sangat berjasa kepada kita, karena dari guru kita mengetahui banyak ilmu. Guru telah membimbing dan mendidik kita dengan baik, dengan pengajaran yang baik ya nak ya. Untuk itu kita harus hormat dan patuh kepada guru. Gimana caranya? Nih, yang pertama, saat bertemu guru hendaknya mengucapkan salam dan bersalaman tangan. Misalkan kita kalau bertemu guru di jalan bilang assalamualaikum bu guru,
sambil cium tangan, lalu tunjukkan wajah kita berseri-seri. Jangan ketemu di jalan, Assalamualaikum Bu Guru, terus wajahnya tidak menunjukkan wajah yang berseri-seri, malah cemberut. Nah, tidak boleh, karena dengan menunjukkan wajah berseri-seri, guru pun akan ikut senang dan bahagia. Oh, ternyata anak-anakku senang, bahagia bertemu dengan ibu gurunya, tidak menunjukkan wajah yang cemberut ya nak ya. Nah, untuk yang kedua, kalau ibu guru ngasih tugas, selalu mengerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu, tidak bermalas-malasan atau tidak ngeluh ya nak ya. Nah, apalagi sekarang nih, kita belajar di rumah, guru selalu ngasih tugas tiap hari. Wah, kalau anak soleh dan soleha pasti akan mengerjakan tugasnya dengan semangat, tidak mengeluh, apalagi malas. Tidak boleh ya nak ya. Dikasih tugas ini, siap Bu Guru, saya akan melaksanakan. Dikasih tugas itu, siap Bu Guru, saya pasti akan mengerjakan. Nah, harus seperti itu. Tidak boleh dikasih tugas, kok tugasnya banyak sih, kok tugasnya susah sih. Nah, tidak boleh ya nak ya. Karena kita sebagai anak soleh dan soleha yang patuh kepada guru, kita harus mengerjakan dengan penuh semangat, karena itu membuktikan bahwa kita patuh kepada guru. Untuk yang ketiga, saat guru menasehati, hendaknya mendengarkan dan mentaati nasihatnya. Misalkan kita lagi di sekolah, kita melakukan kesalahan, terus guru kita menasihati, nah lain kali jangan berbuat ini lagi ya, karena ini perbuatan yang tidak baik. Nah, hendaknya kita sebagai anak soleh dan soleha, kita harus mendengarkan, tapi mendengarkannya harus dengan baik, harus dengan tulus. Jangan pura-pura mendengarkan tapi dalam hati tidak suka. Nah, tidak boleh, tapi kita harus mendengarkan dan kita harus berpikir, oh iya ya, apa yang aku lakukan itu tidak baik gitu. Jadi kita harus mendengarkan nasihat dari guru dan melakukan nasihatnya atau mentaati nasihat dari guru itu. Nah, untuk yang terakhir, belum yang terakhir ya nak ya. Untuk yang selanjutnya, saat berbicara dengan guru, hendaknya kita berbicara dengan penuh sopan santun, tidak bersuara keras dan tidak memotong pembicaraan. Nah, ketika kita berbicara dengan guru, kita harus sopan santun nak, harus dengan lemah lembut, sopan santun, tidak boleh berbicara yang kasar, tidak boleh menunjukkan muka yang tidak enak, tapi kita harus berbicara dengan sopan. Assalamualaikum Bu Guru, oh iya Bu. Nah, seperti itu. Karena dengan seperti itu, kita itu berarti menghormati guru yang telah berjasa kepada kita ya nak ya. Untuk yang terakhir, nah, saat guru mengajar, hendaknya duduk dengan tenang, memperhatikan apa yang sedang ibu guru jelaskan ya. Karena itu apapun yang ibu guru terangkan itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita ya nak ya. Mau itu pelajaran apapun, itu pasti ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi saat ibu guru mengajar di kelas ataupun seperti ini nih, ibu lagi mengajar di video, hendaknya anak-anak soleh dan soleha duduk, perhatikan, simak videonya agar ilmunya masuk ke dalam pemikiran kita dan kita paham apa yang ibu guru jelaskan. Tidak main-main sendiri, tidak pandangannya kemana-mana atau pikirannya kemana-mana, dan pokoknya harus fokus dan memperhatikan ibu guru yang sedang menjelaskan pelajaran agar kita paham dan mengerti apa yang ibu guru jelaskan ya nak ya. Nah, untuk penjelasan materi hari ini tentang patuh kepada orang tua dan guru, ibu cukupkan sekian. Ibu harap anak-anak soleh dan soleha kelas 4 di sini paham dan mengerti dengan apa yang ibu jelaskan. Untuk tugasnya, ibu nanti mengirim rangkuman yang harus ditulis oleh anak-anak soleh dan soleha kelas 4. Rangkumannya tidak usah dikirim ya nak ya, cukup ditulis saja, karena nanti pas
penilaian tengah semester bukunya akan dikumpulkan, jadi tugas menulis rangkuman tidak usah dipotokan, hanya ditulis saja ya nak ya. Ingat pesan ibu tadi yang disampaikan, harus patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah, ibu cukupkan sekian untuk penjelasan materi hari ini. Tetap semangat dalam belajar daringnya. Insya Allah kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mohon pamit, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.